Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini saya membagikan bagi kita cuplikan bagaimana ada seorang stand up comedy. Memang apa yang disampaikannya lucu, tetapi ini sangat bermakna dan berguna sehingga toleransi dibangun dalam bangsa ini selalu. Oleh karena itu, tanpa berlambat-lambat, kita simak langsung cuplikan berikut ini. Dia bukan Katolik gitu kan. Terus pas mau makan, saya tuh berdoa. Saya berdoa sebelum makan dan saya tanda salib. Pas saya tanda salib dia marah. Pris, nggak usah bercanda deh, masa mau makan aja selebrasi gol segala, ngapain gitu. Saya tanda salib dibilang selebrasi gol loh. Padahal sebagai orang Katolik sebelum makan kita berdoa tanda salib tuh wajar banget, wajar gitu loh. Kalau dia mau marah, marah pemain bolanya sana. Ngapain mereka selebrasi gol pakai doa makan? Kan gitu. Dan sebagai seorang Katolik garis keras, beberapa tahun yang lalu saya pernah kerja di toko hijab. Keras. Demi Allah, saya kerja di toko hijab dan menurut saya semenjak saya kerja di toko itu, pelan-pelan kayak toko itu berubah jadi museum toleransi begitu. Iya, jadi di luar toko tuh ada tulisan yang besar sekali, Pusat Fashion Hijab. Buka pintu masuk toko yang sambut saya, perempuan berkalung salib. Sista-sista hijabers keliling toko cari barang yang mereka mau beli sambil saya iringi lagu rohani. Dalam Yesus kita bersaudara. Masya Allah banget sih waktu itu kayak. Iya, itu pemandangan yang kusyuk banget gitu kan kayak. Ya, mereka sambil nyobain hijab sambil diri dalam Yesus. Udah jadi satu gerakan lagu sekolah minggu kan. Iya kayak gitu tuh. Dan saya waktu itu kerja sangat-sangat profesional. Keprofesionalan saya ini terbukti kalau misalkan ada jilbab model baru masuk toko, saya adalah orang pertama yang mencobanya. Serius om, semua jilbab yang masuk toko saya cobain satu-satu. Ya tujuannya biar saya lebih paham tentang produk dan kalau misalkan ada pelanggan yang bertanya saya enak gitu jelasin. Karena nggak semua pelanggan saya paham tentang hijab loh. Pelanggan saya itu ada dua tipe. Yang pertama tipe pemakai aktif dan yang kedua tipe pemakai pasif. Nih yang kalau tipe pemakai aktif ini orang-orang yang tidak merepotkan gitu, yang memang sehari-harinya dia pakai jilbab, ngerti tentang hijab. Jadi kalau belanja tuh nggak repot lah, pokoknya datang ngambil barang bayar pulang. Tapi yang tipe pemakai pasif ini, itu tuh orang-orang yang pakai jilbab cuma pas lebaran hari pertama, sama pas mau ketemu calon mertua. Serius, cuma saat-saat itu. Bonus kalau misalkan ada kerabat yang meninggal gitu. Jadi kalau misalkan makin sering kerabatnya meninggal, makin sering dia pakai jilbab di tahun itu gitu kan. Ya saya tahu, saya sampai tahu karena mereka sebelum belanja itu pasti mereka ngobrol dulu, sharing dulu sama saya. Akhirnya saya tahu. Dan orang-orang yang tipe pemakai pasif ini, sumpah kalau belanja merepotkan sekali. Banyak sekali nanya, baru datang, baru buka pintu sudah langsung tanya, "Mbak, di sini jual jilbab?" Tidak, jual panci. Itu toko hijab loh, di depan ada tulisannya toko hijab, masa toko hijab jual papeda, kan aneh. Itu baru pertanyaan pemanasan. Sebentar sampai dalam sambil keliling sambil tanya terus, "Mbak, yang ini harganya berapa ya? Mbak, yang ini cara pakainya gimana sih? Mbak, kayak gini cocoknya pakai hijab model apa? Mbak, caranya istiqomah gimana dong?" Astagfirullah. Saya loh cuman pramuniaga, bukan ustazah. Ditanya caranya istiqomah. Saya juga baru belajar. Ya sih, ya gitulah namanya kita kerjakan, pasti ada resikonya, ada apanya. Pelanggan juga yang nggak semuanya asik gitu kan. Tapi walaupun kayak gitu, saya tetap senang sama pekerjaan saya. Saya tetap senang, saya tetap mencoba segala jenis jilbab yang masuk, tetap profesional. Cuman masalahnya adalah semakin sering saya coba-coba pakai hijab, semakin jarang saya ke gereja. Sumpah, setelah saya kerja di toko hijab, saya ke gereja tuh paling seminggu cuma 1 kali. Emang gitu. Emang
Emang gitu, emang gitu. Gitu ya, Om? Emang gitu. Emang cuma sekali, emang cuma sekali. Ya boleh, lebih boleh sih. Iya, boleh, karena sebelumnya 3 kali, Om. Ya, betul. Setahun. Benar, serius. Setahun saya 3 kali ke gereja pas Natal, Paskah, sama Lebaran. Ya, Lebaran saya ke gereja loh. Saya berdoa minta kekuatan dan keikhlasan untuk mengucapkan selamat Lebaran kepada orang-orang yang tidak mengucapkan selamat Natal kepada saya. Kenceng banget ya. Aduh. Ternyata nggak balas dendam itu sulit loh. Kayak nggak ada tuh lempar batu dibalas kapas, nggak ada, kayak sulit loh. Serius. Tapi memang benar, resikonya adalah saya jadi jarang ke gereja karena itu kan toko, jadi justru pas weekend kita harus kerja gitu. Tapi waktu itu ya saya ikhlas aja gitu, nggak apa-apa, saya merelakan ibadah saya asal ukti-ukti sekalian bisa menutup auratnya dengan baik. Serius, saya waktu kerja di toko hijab saya ngerasa kayak aurat orang Islam tuh tanggung jawab saya gitu loh. Bagus. Saya ngeliat perempuan muslim kalau tidak pakai hijab tuh saya merasa bersalah gitu. Ini saya yang kurang diskon atau apa ya? Iya gitu, merasa bersalah, ada tanggung jawab besar gitu di dalam diri saya gitu. Sangat. Waktu itu memang ya. Tapi ya namanya kerjaan ya. Tapi walaupun begitu kayak saya tuh tetap menikmati pekerjaan saya walaupun saya nggak ke gereja atau apa, saya tetap menikmati pekerjaan saya sampai teman-teman saya bilang, "Pris, kamu lo hebat. Bukan Islam tapi mau kerja di toko hijab." Dengan penuh semangat toleransi yang tinggi saya jawab, "Yang hebat itu bukan saya. Yang hebat itu uang." Iya, karena kalau tidak dibayar pakai uang saya tidak mau kerja di sana. Benar. Taruhannya terlalu besar loh. Iman. Serius. Awal-awal saya kerja di sana saya lihat jilbab tuh biasa saja, ya jilbab udah kain gitu. Tapi semakin lama saya kerja di sana, semakin hari kok saya lihat jilbab nih semakin indah. Apalagi pas saya coba pakai loh, kok nyaman. Kayak di sini tuh ada perasaan damai yang kayak sebelumnya saya tidak pernah rasa gitu. Serius. Akhirnya saya pikir ini ada yang beda nih dari diri saya, ada yang beda. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Serius, maaf sekali saya harus resign karena daging babi terlalu enak. Serius, daging babi tuh enak sekali, Kayaknya babi cuma tidak enak di lidahnya Om Deddy deh. Ya di lidah Om Deddy pasti babi nggak enak, makanya dia Walah. Wing Chun. Nggak sinkron tuh. Kenapa tuh? Kenapa tuh Wing Chun tuh? Ya, mungkin harus menjaga body gitu kan, jadi ngurang-ngurangin makan daging. Iya, betul. Ya serius, babi enak sekali loh. Ini buat yang belum pernah makan daging babi, saya kasih tau, babi enak sekali. Babi dimasak apa saja enak. Cuman dibakar, dirica, di sate enak. Babi cuman tidak enak kalau digoreng. Digoreng jadi isu sara dalam politik. Nah, saudara-saudara, baru saja kita mendengar cuplikan tadi. Memang apa yang disampaikan oleh seorang komedian ini yaitu Priska adalah lucu dan membuat kita tertawa. Tetapi di samping itu jangan kita lupa bahwa apa yang disampaikannya itu mempunyai makna yang berguna bagi kita. Supaya kita sebagai khususnya orang-orang Indonesia ini memiliki hal yang namanya toleransi. Jangan kita sedikit-sedikit mengharam-haramkan. Kita bisa melihat bagaimana dia memberikan contoh hidupnya yang mau bekerja, berjualan untuk menjual katakan seperti kerudung, hijab dan lain-lain sebagainya. Dan dia melakukannya saudara dengan baik, dengan sungguh-sungguh karena dia menganggap itu adalah suatu pelayanan dan dia tidak mengharam-haramkan tentang itu sekalipun ada kesempatan untuk mau melakukannya. Saudara, sedangkan dari seberang ada beberapa oknum tidak sedikit ya saudara yang mengharam-haramkan orang-orang Kristen, ibadah orang Kristen, Natal, bahkan banyak lagi saudara-saudara. Jadi ini memberikan pengertian kepada kita,
kita ini NKRI, jangan mau kita intoleran, jangan mau kita ah, saling menjelekkan satu sama lain. Kita tetap satu, walau berbeda agama, tapi kita tetap satu, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, saudara-saudara, kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Friska, seorang komedian ini di depan Deddy Corbuzier, dan juga ada 2 orang lainnya. Saudara, bagaimana dia mengatakan, saudara, bahwa kita itu, saudara, jangan sedikit-sedikit katakan Natal itu haram, ya, sedangkan kita tidak pernah seperti itu. Malahan, saudara, orang-orang yang merayakan, katakan hari raya Idul Adha, hari raya orang Islam, saudara kita ini, justru kita, saudara, menolong, membantu mereka. Kita tidak mengharam-haramkan. Jadi kalau ada oknum yang mau mengharam-haramkan Natal, ya bertobatlah. Karena saya percaya dengan demikian, itu menunjukkan kualitas diri kita, seperti apa kita. Ya. Selanjutnya, juga saudara diberkati oleh Tuhan, jangan kita ini, saudara, merasa dan menganggap diri kita lebih benar dari orang lain. Karena saudara, ternyata kita tahu bahwa kita ini adalah orang berdosa, ya, tetapi biarlah kita saling toleransi satu sama lain. Bapak Ibu, kiranya lewat video yang saya bagikan ini, walaupun lucu, tetapi memberikan makna yang berguna bagi kita. Sehingga tidak ada lagi yang mengatakan sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit kafir, jangan lagi. Tapi biarlah kita bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari bersatu, kita NKRI. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom.